dugaan saya menduga dengan kuat bahwa memang ada skenario atau sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Ini hanya untuk mengeruk uang saja, investor saja, Mas. Jelaskan. Oke. Maksudnya usaha untuk memajukan hotel ini tuh apa saja gitu kan? Itu nggak dilaporkan gitu. Pastinya kan ada marketing, ada promo-promo gitu kan? Iya, betul. Iya, berarti betul kan sekali, Mas. ini sudah artinya kan Saya maaf Mas, saya malah membacakan terkesan seperti memang dikondisikan seperti itu. Didesain seperti ini gitu ya? Ya, sudah diskenariokan gitu. Dari sekian banyak peserta kan mungkin juga ada yang ingin mempertanyakan, tapi keterbatasan. Bagaimana nggak keterbatasan, Mas? Alamat itu nggak berlaku lagi. Hanya nomor telepon yang masih aktif, tapi percuma juga telepon aktif tapi nggak ada yang angkat. Nah, itu tadi. Itu. Kalau saya lihat dari profil dan lain sebagainya, perjanjian dan lain sebagainya, memang sengaja dibuat sulit. Artinya kalau ini digugat itu melibatkan orang banyak, begitu. Kalau sudah melibatkan orang banyak tentu tidak cermat. Gagalnya berbagai macam bisnis atau investasi yang digagas oleh Yusuf Mansur yang berujung kerugian, di mana diderita oleh investor-investor atau mitra-mitranya, hingga Yusuf Mansur beberapa kali digugat atas tuduhan wan prestasi. Ngomong bahwa tidak akan pernah berhenti, bahkan setelah gugatan ini saya juga sudah menyiapkan gugatan yang subjek hukumnya penggugatnya lain, Pak, di tempat pengadilan lain. Kalau dulu yang di Jakarta Selatan itu pihak penggugatnya kan saya pribadi. Kemudian di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini pihaknya ada Bu Ilis. Nanti di tempat lain juga pihaknya berbeda. Karena memang permasalahan Yusuf Mansur atau bisnis Yusuf Mansur ini yang menjadi perkara, khususnya JBN itu kan merugikan orang kurang lebih 250 jamaah gitu. Nah, saya yang minta tolong kepada saya tidak akan mengajukan gugatan secara kolektif, tetapi akan saya ajukan gugatan secara satu persatu. Gitu. Jadi perkaranya nanti jelas. Dan juga karyawan-karyawannya yang hak-haknya, yakni gaji, pesangon maupun THR, tidak dibayarkan oleh perusahaan Yusuf Mansur. Akan bakal ditolong sama Allah, jadi cakep. Karyawan-karyawati pada disenengin, bukan cuma dibayarin gaji yang tertundanya, tapi dibikinin rumah, dibikinin kemudian sekolahan, dibikinin ini itu, sehingga kemudian berubah. Percaya bisa begitu? Ya, saya minta hak saya aja dibayarkan. Gak perlu ada denda, gak perlu lah. Saya butuh hak saya aja yang selama saya bekerja, ya itu yang saya dapetin aja. Ya nggak minta muluk-muluk harus denda berapa, nggak usah lah. Saya minta haknya aja dibayarin secepatnya. Ada sih itu aja sih. Dimulai dari VSI, Paytren, Mayafidi, tabung tanah, patungan aset, patungan usaha, JBN Batubara, semuanya berujung kerugian. Berapa yang Ibu keluarkan untuk investasi tersebut? 4 meter. 4 meter itu berarti kalau dirupiahkan? 10 juta? Iya. 10 juta. Lalu kelanjutannya sampai sekarang bagaimana, Bu? Sampai sekarang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Uang 12 juta, uang berapa bagi Pak Ustadz Mansur sih? Iya kan, Pak? Iya. Ya dikembalikan gitu loh. Biar nih loh, ngangen-ngangennya, Pak. Ya, kalau ngomong kan Paytren aja dijual 4 triliun. Paytren sebentar lagi IPO, ya kan? Ya, dari mana mau IPO? 14 karyawan itu kan saya yang pegang. Kemudian saya masukkan itu pencatatan di Dinas Desnaker Kota Bandung. Kemudian dari Disnaker Kota Bandung dimediasikan, ketemu angkanya, kemudian ya sudah mereka minta keringanan untuk dicicil selama 6 bulan. Ya sudah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dibuat perjanjian bersama, kemudian didaftarkan ke PHI. Hanya dibayar 1 kali kok. Dengan adanya tidak hanya 1 atau 2, melainkan hampir keseluruhan bisnis berujung rugi, membuat para investor Yusuf Mansur menduga, apa jangan-jangan semuanya itu sudah
diskenariokan atau didesain sebelumnya. Maksudnya usaha untuk memajukan hotel itu apa saja gitu kan? Itu nggak dilaporkan gitu. Pastinya kan ada marketing, ada promo-promo gitu kan? Iya betul. Iya betul. Ini sudah artinya kan saya saya malam membacakan terkesan seperti memang dikondisikan seperti itu. Didesain seperti ini gitu ya? Iya, dia sudah diskenariokan gitu dari sekian banyak peserta kan mungkin juga ada yang ingin mempertanyakan tapi keterbatasan. Bagaimana nggak keterbatasan? Mas alamat itu nggak berlaku lagi. Hanya nomor telepon yang masih aktif tapi percuma juga telepon aktif tapi nggak ada yang angkat. Nah itu tadi. Kalau saya lihat dari profil dan lain sebagainya, perjanjian dan lain sebagainya, memang sengaja dibuat sulit. Artinya kalau ini digugat itu melibatkan orang banyak, begitu. Kalau sudah melibatkan orang banyak tentu tidak cermat. Seperti yang diduga oleh Bu Ica nih, Pak. Ini Bu Ica sendiri menduga, ini apa jangan-jangan Pak, ini memang sengaja dibuat seperti ini Pak. Karena kalau kita lihat misalkan patungan usaha, temu tanah, PSI, Moyavidi, Paetren, kemudian batubara Pak. Nah ini kenapa pada saat bisnis ini sudah terkumpul uang banyak gitu Pak dari investor gitu Pak. Nah ini kenapa tiba-tiba macet terjadi masalah gitu Pak. Nah ini apa jangan sudah disengaja di sini disengaja dimacetkan gitu Pak supaya ya ini uang investor ini bisa ya hilang gitu saja begitu Pak. Kalau analisa atau pemikiran saya memang ada dugaan bahwa ada dugaan. Satu dugaan saya begini, hampir semua investasi yang digagas oleh Yusuf Mansur kemudian ada investor itu tidak digarap secara profesional. Artinya pengikatan atau perjanjian antara investor dengan Yusuf Mansur sebagai pengelola investor itu kan tidak pernah dibuat dengan benar. Ya, kalau itu dibuat dengan benar, tentu orang akan lebih mudah ini untuk ketika menjadi masalah bagaimana orang menuntut begitu ya. Nah, dari sana analisa tersebut, dugaan saya menduga dengan kuat bahwa memang ada skenario atau sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Ini hanya untuk mengeruk uang saja, investor saja Mas gitu. Oke, ya. Ini kan investasi yang digagas oleh YM ini yang sampai saat ini tidak jelas kecenderungannya itu kan banyak Pak yang belum. Ini apakah kemungkinan Pak patut diduga itu merupakan grand design dari supaya para investor ini bisa jadi Mas, jadi nanti begitu orang sudah berinvestasi walaupun jumlahnya nggak besar, tetapi ketika orang yang berinvestasi banyak ribuan, jutaan, bahkan ini kan terkumpulnya banyak juga. Kalau nanti rugi ya mungkin grand design-nya seperti itu, jangan sampai nanti dia tersangkut masalah hukum kan. Sama dengan di BMT, dengan di JBN ini kan begitu. Dia ingin menghilangkan bahwa di dalam ini tuh nggak ada perjanjian. Tetapi ingat 1320 itu persyaratan perjanjian kalau terpenuhi sudah merupakan konsensus dan saya sudah menyetorkan uang, dia menerima. Berarti di sanalah terjadi perjanjian.